sudah, silakan diklik 2 kali. Ya, kita praktekkan bersama. Kalau sudah diklik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini ya. Extract to ya, jadi file min.gw itu akan kita ekstrak kemana gitu. Maka kita pilih saja defaultnya ke directory local disk C ya. Silakan diklik local disk C kalian. Nama di tempat kalian mungkin bisa berbeda ya. Mungkin bisa disk C atau data C atau biasanya terserah kalian menamai gitu ya. Yang jelas di sini adalah direktorinya C di sini ya. Kalau sudah, silakan diklik OK ya, maka akan berubah tampilannya seperti ini ya, dipastikan seperti ini. Ekstraktunya menjadi C.2 backslash ya, artinya min.gw akan kita ekstrak ke disk C gitu ya. Kalau sudah silakan klik ekstrak ya. Klik ekstrak sudah. Proses ya harusnya ya. Saya tidak melakukan klik ekstrak karena saya sudah mengekstrak sebelumnya gitu ya. Nah, kalau sudah di ekstraknya selesai, kita pastikan file itu betul-betul terekstrak di C kita ya. Silakan diklik disk C-nya ya. Ini disk C kita dipastikan yang tempat kita install tadi. Dipastikan ada folder baru ya. Folder baru namanya min.gw ya. Kalau kita buka kurang lebih isinya seperti ini ya. Nah, oke, yang sudah selesai mengekstrak, proses ekstraknya sudah selesai, kemudian dicek lokal disk C-nya dan dipastikan ada folder min.gw, kemudian masuk ke folder min.gw. Kalau sudah posisinya sama seperti yang saya share screen, silakan untuk konfirmasi gitu ya. Pak, saya sudah gitu. Nanti kalau sudah banyak akan saya teruskan gitu ya. Saya sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke, yang belum nggak usah konfirmasi, yang belum ditunggu saja. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, oke. Terima kasih untuk responnya cukup ya, untuk responnya cukup. Sudah mayoritas banyak yang selesai mengekstrak. Yang belum jangan khawatir ya, Pak ini punya saya kok masih lama. Itu tergantung spek dari laptop teman-teman semua gitu ya. Jadi tergantung laptop masing-masing ya. Kalau ada yang lama ya nggak usah panik ya, santai aja, ditunggu saja gitu kan. Nanti kok sampai perkuliahan selesai belum selesai ekstraknya ya, itu baru nanti kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Tapi kalau masih menunggu sebentar ya nggak apa-apa ditunggu. Oke, bagi yang sudah berhasil untuk mengekstrak dari engine min.gw yang akan kita gunakan untuk mengcompile file C kita nanti, silakan masuk ke folder bin. Klik lagi ke folder bin. Oke. Nah, isinya seperti ini, jangan ada yang terhapus ya, apalagi sengaja dihapus gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke folder bin, untuk yang ketinggalan nggak usah panik ya, santai saja ditunggu. Nanti sesi kedua akan dibimbing oleh asisten. Jadi jangan banyak instruksi, biar saya bisa lancar terlebih dahulu mendemokan ya. Nanti yang sesi kedua nanti akan dipandu oleh asisten, plus sudah ada modul sehingga kalian juga bisa baca modul. Yang ketinggalan bisa baca modul ya. Bagi rekan-rekan yang ketinggalan baca modul tapi tidak berhasil, nanti akan ada sesi 2 yang akan dipandu oleh asisten ya. Jadi jangan panik biar room kita nggak kacau gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak yang instruksi ya nanti nggak akan selesai saya mendemokan praktikum kali ini ya. Kalau sudah dimasuk tadi ke folder bin, silakan diklik alamatnya ini, diklik di sini seperti kursor saya, dilihat, diklik saja. Nah, akan terjadi blok seperti ini.
kemudian klik kanan, kemudian copy. Nah, link ini yang nanti kita konfigurasi gitu ya, agar nanti MinGW bisa kita gunakan. Klik copy, ya, sudah ya. Kalau sudah diklik copy, kemudian berikutnya kita masuk ke Windows Run. Windows Run itu caranya dengan menekan tombol Windows. Tombol Windows itu ada gambar jendela gitu ya di keyboard kalian sebelah kiri bawah biasanya. Ya, biasanya di sebelah tombol Alt atau menyesuaikan ya dengan tipe keyboard kalian. Ada gambar jendela di sana, ada 4 kotak itu namanya tombol Windows. Ditekan kemudian plus R ya, maka akan muncul Windows Run-nya seperti ini. Ini kalau yang ketinggalan ada di modul ya, sudah lengkap di modul. Silakan diketikkan ya, sysdm.cpl ya, sys ya, besarkan lagi ya, sysdm.cpl gitu ya. Oke, kalau yang ketinggalan sekali lagi jangan panik, jangan interupsi dulu ya. Silakan lihat di modul yang ketinggalan. Oke, sysdm.cpl, kemudian klik OK. Klik OK. Tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini ya. Nah, tadi sudah muncul ternyata. Akan muncul seperti ini, yaitu sistem properties. Kita akan mengkonfigurasinya di menu Advanced. Ya, di menu Advanced, kemudian di menu Environment Variable ya. Environment Variable. Sebelum mengklik Environment Variable ini, saya akan memberitahu cara lain selain melalui Windows Run ya. Nah, cara lain untuk masuk ke panel sistem properties ini, cara yang lain adalah saya cancel dulu ya. Cara yang lain adalah di this PC. Oke. This PC di Explorer kalian. This PC ini diklik kanan. Ya. This PC-nya diklik kanan, kemudian properties. Coba, kalian coba. Di bagian this PC, kemudian klik kanan, properties, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kemudian kita klik advanced setting. Atau kalau kalian tidak melalui this PC properties, kalian juga bisa melalui control panel ya. Kalian masuk ke control panel, kemudian system and security, kemudian kalian pilih sistem. Nah, itu juga sama. Jalan pintasnya adalah dari this PC, klik kanan, kemudian properties. Kalau sudah, kemudian klik advanced system setting. Maka akan muncul seperti yang kita buka melalui Windows Run tadi. Nah, gitu ya. Silakan yang tidak ketinggalan untuk konfirmasi. Yang ketinggalan tidak perlu konfirmasi. Silakan yang tidak ketinggalan, ada banyak enggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih atas responnya. Kita lanjutkan ya. Posisinya sekarang sudah sampai di sini. Kemudian kita pastikan tadi masuk ke menu Advanced. Kemudian masuk ke Environment Variable. Diklik, akan muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah muncul seperti ini, di atas ini ada pad, tapi kalau yang tidak ada jangan panik ya, nggak usah, nggak perlu dibuat juga nggak apa-apa gitu ya.
Kalau yang bagian atas ini tidak ada pet, maka silakan dicek yang bagian bawah ya. Seharusnya ada pet ya, yang variabelnya bernama pet gitu ya. Kalau ada dua-duanya seperti ini, nanti akan kita konfigurasi dua-duanya gitu ya. Oke, kita konfigurasi yang paling bawah dulu. Mungkin semuanya ada kalau yang bawah. Kalau yang atas nanti bagi yang ada saja gitu ya. Yang nggak ada ya sudah nggak perlu. Oke, yang bawah ini klik dulu petnya, kemudian edit ya. Setelah klik edit, kemudian kalian pastikan di tempat kalian itu belum ada C.2 backslash min gw backslash bin. Ini belum ada ya. Ini saya ada karena saya sudah menambahkan gitu ya. Jadi kalian klik new di sini. Klik new. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kontrol V ya, paste. Atau diklik kanan. Di sini harusnya ada pastenya ya. Setelah new tadi, kemudian klik kanan, paste. Nah, akan muncul paste-nya adalah min gw bin. Ini adalah lokasi library dari engine-nya min gw yang tadi kita copy. Nah, gitu ya. Nah, ini saya delete saja yang satu, biar satu saja. Nah, kalau sudah kita tambahkan min gw-nya seperti ini, kemudian silakan diklik OK ya. Sudah ya. Nah, santai, yang ketinggalan bisa langsung pindah ke modul, ini ada di modul. Jangan instruksi dulu ya. Kalau di modul nanti bingung, silakan untuk mendengarkan penjelasan dulu, nanti akan diulangi lagi oleh asisten ya. Nah, bagi yang di atas ini ada pet ya, silakan juga diedit ya. Bagi yang tidak ada bagaimana Pak? Ya tidak usah ya. Kecuali nanti kalau seandainya kita running min gw-nya ternyata tidak jalan, baru akan kita tambah di sini variabel pet-nya gitu ya. Nah, kalau sudah nanti belum ditambahkan tapi sudah jalan ya tidak perlu. Oke, bagi yang pet-nya ada di bagian yang atas, variabel yang atas, silakan juga lakukan hal yang sama. Klik edit. Ini saya sudah menambahkan, kemudian new, kemudian dipastekan seperti ini ya. Kemudian OK. Nah, saya hapus satu karena saya sebelumnya sudah memasang ya. Oke. Sudah. Nah, bagaimana kalau di tempat saya itu ada yang beda tampilannya? Nah, biasanya ada yang beda seperti ini ya. Oke, coba. Di modul ada dua versi tampilan, sudah saya sertakan. Nah, dilihat ya di modul ya. Ada yang berbeda tampilannya, ini tadi yang sudah kita praktekkan, ini yang kita praktekkan, kemudian yang bawah. Nah, yang bawah ini, coba konfirmasi, yang ketika klik edit pet itu tampilannya seperti ini. Saya Pak. Saya Pak. Saya. 3. Saya Pak. Ya, 4. Ya, oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas konfirmasinya. Ya, terima kasih konfirmasinya. Nah, bagi yang tampilan edit pet-nya itu ternyata seperti ini, nah, maka cara untuk menambahkan dari alamat min GW kita itu adalah kalian jangan menghapus variabel value yang sudah ada. Ya, jangan dihapus yang sudah ada. Tetapi cukup kalian tambahkan di paling kanan ya. Kalian klik variabel value-nya diklik, kemudian geser ke paling kanan ya. Sehingga saya demokan seperti ini kurang lebih. Nah, gini ya. Seandainya ini sudah variabel value yang ada gitu kan, banyak gitu. Ini jangan dihapus ya. Kalian klik saja di sini, kemudian geser kursor kalian ke paling kanan. Nah, kalau sudah digeser paling kanan, kalian tambahkan titik koma. Nah, jangan titik-titik ya, tapi titik koma kalian tambahkan seperti ini. Kemudian baru kalian pastekan dari copy tadi ya, paste gini atau kontrol
V bisa juga ya. Nah, kalian pastikan begini ya. Jadi ini yang defaultnya bawaan tadi biarkan, kemudian ditambahkan ya ini sebagai pemisah titik koma, kemudian baru kita pastikan dari alamat bin dari min GW kita. Nah, gitu ya. Kalau sudah silakan untuk di oke ya. Nah, kalau sudah ditambahkan ini ada yang saya blok ini maksudnya ini yang saya tambahkan gitu ya. Kemudian klik oke kalau sudah ya. Nah, kalau sudah diklik oke, selanjutnya adalah kita masuk ke Windows Run lagi. Ya. Masuk ke Windows Run dengan membuka CMD ya. Kemudian untuk mengecek apakah min GW kita sudah berhasil dipasang dan siap kita gunakan, nanti hasilnya harus seperti yang di modul ini ya. Kalau sudah keluar G++ kemudian versinya dan seterusnya berarti min GW sudah berhasil dipasang dan siap digunakan. Yuk kita coba. Silakan tombol Windows-nya diklik +R ya. Kemudian diketikkan CMD. Diketikkan CMD. Saya santai saja ya, mungkin rekan-rekan di sini juga ada yang sudah familiar seperti ini, ada yang barangkali juga belum pernah men-setting-setting seperti ini. Saya juga pelan-pelan. Kalau ketinggalan jangan khawatir, langsung ke modul. Kok baca modul masih bingung, nanti akan dipandu oleh asisten ya. Kemudian klik OK CMD-nya. Nah, kalau sudah, kemudian kita cek min GW tadi dengan cara G++ spasi ya, saya perbesar ya biar terlihat lagi, biar kelihatan. Oke. G++ kemudian spasi min version ya. Nah. Ya, kalian enter kalau sudah. Nah, kalau muncul seperti ini G++ atau GCC dalam kurung 450 dan seterusnya berarti min GW kita sudah berhasil kita pasang dan siap digunakan. Nah, gitu. Silakan yang berhasil memasang min GW konfirmasi, ada berapa orang? Yang belum berhasil jangan konfirmasi dulu, nanti ditanyai. Sudah, Pak. 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 Sudah bersatu. Oke, sekarang saya tanya yang belum berhasil. Berapa orang? Ada enggak? Saya Pak. Pak, belum. Saya, Pak. Saya belum Pak. Saya, Pak. Ini. Saya Pak. Baik, terima kasih. Enggak apa-apa. Oke. Saya Stop. Cukup. Konfirmasi. Ya. Kalau belum, tampilannya apa? Salah satu perwakilan, silakan. Salah satu perwakilan. Yang belum berhasil tampilannya apa? Masih ekstrak Pak. Oh, masih ekstrak. Maksudnya yang sudah mengikuti langkah yang saya pandu, tapi min GW-nya belum berhasil belum berhasil dipasang. Ini di unmute dulu. Iya. Yang barusan berbicara tadi di mute dulu. Maaf. Halo, siapa ini di mute dulu? Oke, yang sudah mengikuti instruksi dari saya, tapi belum berhasil seperti ini, min GW-nya ada nggak? Saya, Pak. Saya. Oke, ya, oke, terima kasih. Nanti akan dipandu lagi oleh asisten dengan cara kalian share screen. Maaf, kalau sudah konfirmasi di mute lagi ya, biar noise-nya tidak terdengar di sini ya. Oke. Nanti yang belum berhasil sampai di sini jangan khawatir, nanti akan dipandu lagi oleh asisten dengan cara kalian men-share screen ya. Nanti kalian bisa share screen di sini, jangan sekarang ya, sekarang saya pakai share screen-nya. Kemudian akan dipandu oleh asisten untuk memastikan bahwa min GW kalian sudah terpasang ya.
Oke, baik. Bagi yang sudah kita teruskan, kalau MinGW ini sebagai engine compilernya sudah berhasil kita pasang seperti ini, maka selanjutnya adalah kita coding tentunya ya. Nah, bagi rekan-rekan yang untuk pertama kali membuat coding, ya, biasanya yang dibuat apa? Kita tahu ya. Bagi pemula sekali di dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem gitu ya, biasanya yang dibuat adalah Hello World. Nah, ya, nanti akan kita buat bareng-bareng. Oke. Nah, kemudian berikutnya Notepad++ yang sudah kalian install, silakan dibuka. Silakan dibuka. Kemudian kita coding ya. Nah, saya sudah coding duluan seperti ini. Silakan untuk kalian ikuti coding seperti ini. Sebelum kalian coding, setelah membuka Notepad++ ini, kalian pilih dulu menu language ya. Silakan dipilih menu language. Yang belum berhasil masang MinGW-nya nggak apa-apa, di skip dulu nanti dulu. Sekarang semuanya silakan membuka Notepad++ ya. Setelah dibuka, kemudian pastikan masuk ke menu language. Kemudian di sini ada banyak bahasa ya. Seperti yang kemarin kita bahas di teori, banyak sekali bahasa. Kita memakai bahasa C++ masuk ke huruf C berarti ya. Setelah masuk ke huruf C, silakan pilih yang C++. Oke, sudah masuk ke C++, diklik, kemudian baru coding ya. Yang pertama yang harus kita codingkan adalah menambahkan library ya. Ini yang di folder lib tadi itu ada salah satu library-nya namanya IOStream. Kenapa IOStream ini kita include atau kita panggil ya, include ini kita panggil, kita gunakan karena kita menggunakan fungsi cout ya. Fungsi cout ini untuk menampilkan sebuah tulisan. Nah, gitu ya. Untuk menampilkan sebuah tulisan Hello World, kita menggunakan fungsi cout yang mana cout ini membutuhkan library namanya IOStream. Ya. Dan juga dia membutuhkan std di sini ya. Ini juga bisa dikata fungsi pendukung dari cout ini ya. Kalau di bahasa C ya, bukan C++, itu tidak menggunakan cout tapi menggunakan printf ya. Kalau rekan-rekan nanti searching dalam menampilkan tulisan itu dengan memanggil fungsi printf, itu adalah fungsi di bahasa C. Nah, kita saat ini menggunakan bahasa yang C++ ya. Yaitu dengan memanggil fungsi cout, dia membutuhkan library IOStream kita panggil, dia juga membutuhkan fungsi tambahan std gitu ya. Caranya dengan menuliskan std kemudian titik dua kali ya. Oke, silakan sambil decoding ya tadi ya, sambil saya jelaskan. Kemudian baris keempat ini, satu baris ini bisa kita sebut dengan istilah statement ya. Ini disebut dengan statement. Jangan lupa setiap statement itu diakhiri dengan titik koma. Nah, biasanya banyak yang error karena lupa memberi titik koma ini ya. Oke, kita beri petik di sini ini untuk memastikan bahwa yang di tengah ini adalah kalimat yang akan kita tampilkan gitu ya. Oke. Sudah ya? Saya teruskan penjelasan sambil kalian coding ya, sambil kalian coding. Saya sedikit menjelaskan. Kemudian yang baris ketiga ya, ini sudah saya jelaskan di modul juga ya. Saya sampaikan lagi. Yang berikutnya yang harus ada pada bahasa C++ itu adalah fungsi main atau fungsi utama ya. Main ini artinya utama. Nah, ini yang wajib ada, harus ada ya. Sehingga fungsi main ini kita tambahkan dengan cara formatnya int main, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian diberi buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal di sini ya.
Nah, berarti yang baris keempat ini atau kita beri nama statement tadi, ini disebut juga nama lainnya dengan body main, ya, atau body fungsi main. Sehingga ketika kita menginginkan untuk menambah kalimat yang lain, ya nanti kita menambahkannya di sini, di dalam body main. Paham ya? Nah, kecuali nanti ada aturan tertentu kalau kita sudah masuk ke materi fungsi, ya, fungsi buatan kita, ya, bukan fungsi bawaan. Nah, itu nanti bisa di luar fungsi main. Tapi itu nanti setelah UTS materinya, ya. Nah, di awal ini setiap ada kalimat yang ingin kita tambahkan, maka wajib ditambahkan di dalam body main. Atau kalau di Notepad++ ini bisa dengan cara, ya, kalian klik dulu baris yang ingin kalian copy, ya. Kalian klik baris yang ingin kalian copy, kemudian Ctrl D. Nah, dia langsung mengcopy ke bawah, kemudian kalimatnya yang kedua bisa kalian edit. Nah, gitu ya. Ctrl D. Nah, akan mengcopy lagi, ya. Dan seterusnya. Banyak pun nggak apa-apa, ya. Oke, kita satu baris dulu. Ya. Saya kira sudah selesai ya dalam mengetikkan codingnya, sambil saya jelaskan tadi sudah panjang lebar. Sudah? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Cukup konfirmasinya. Ya, kalau sudah silakan klik menu file. Klik menu file, kemudian klik save, ya, save. Ini kalau kalian pertama kali harusnya bisa klik save, ya, karena saya sudah menyimpan, saya kliknya save as. Ya. Kemudian kita naik dulu, kalian posisinya di sini, ya, di this PC, ya. Kita anggap semuanya masuk ke this PC. Kita masuk ke local disk D, atau di tempat kalian silahkan namanya apa, data D atau nama yang lain silahkan, ya. Yang jelas ke D, ya, ke directory D. Klik directory D-nya, ya. Ada yang tidak punya directory D? Ya, kalau yang tidak ada directory D, silahkan menyesuaikan, bisa directory E, F, nah, silakan, ya. Atau hanya ada, Pak, adanya cuman directory C, ya sudah disimpan aja di C, nggak apa-apa, nanti kita ini, ya, kita sesuaikan dalam mengcompile-nya. Sudah, ya? Kalau sudah, silakan klik create new folder. Oke, sudah di create new folder. Kalau sudah di create new folder, kemudian kalian beri nama alproc, ya. Alproc. Nah, seperti ini, ya. Halo, ini yang belum mute, halo, enter mon untuk ini di unmute. Maaf, untuk di mute. Halo, siapa ini? Kalau sudah memberi nama alproc, silakan di enter, kemudian masuk ke folder alproc, masih kosong, ya, di tempat kalian masih kosong. Kemudian klik create new folder, kemudian beri nama pertemuan 1, gitu, ya. Oke, kalau sudah diberi nama pertemuan 1, silakan di enter. Kemudian kalau sudah di enter, masuk ke foldernya pertemuan 1 ini, kita klik. Seharusnya di tempat kalian kosong, ya. Ini saya sudah menyimpan 2 file. Di tempat kalian harusnya kosong. Kemudian langsung ke bagian bawah, ya. Kalau kalian pertama kali cukup mengetikkan file name-nya diberi hello, diberi nama hello. File name-nya diberi nama hello, kemudian save as type-nya, ya, simpan dengan tipe. Ini dipastikan C++ source file. Saya kira sudah begini semua, ya. Kalau belum begini, silakan diklik segitiganya ini, kemudian dipilih yang tipenya C++ source file, ya. Kalau sudah diberi file name-nya disamakan semua, yaitu hello. Kalau sudah, silakan diklik save, ya.
Oke, ini saya tidak klik save karena saya sudah menyimpan sebelumnya. Sudah ya, kalau sudah klik simpan, saatnya kita compile file dari hello.cpp itu ya. Dipastikan di Notepad++ nya di sini sudah tersimpan ya. Alproc pertemuan 1 hello.cpp gitu ya. Kalau sudah, silakan kita masuk ke CMD kita. Ya, CMD ini sudah masuk semua ya. Kalau sudah, kita sekarang menuju ke file dari hello.cpp, yaitu ada di D gitu ya. Maka ini kita saat ini posisinya ada di disk C ini ya. Maka kita pindah ke disk D dengan cara klik D, kemudian titik 2, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita posisinya sudah pindah ke disk C. Kemudian kita masuk ke folder dari Alproc tadi ya, masuk ke folder Alproc dengan cara cd ya, spasi Alproc. Cukup diketikkan ALP kemudian tab, maka dia akan melengkapi. Nah, gitu ya. Kemudian enter, berarti kalau sudah seperti ini kita berhasil masuk ke folder Alproc ya. Kemudian untuk masuk lagi ke folder pertemuan 1 sama ya, cd spasi pertemuan 1, cukup ketikkan P kemudian ditekan tombol tab di keyboard kalian ya, maka dia akan melengkapi pertemuan 1. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus diketik lengkap ya. Kalau sudah, silakan di enter. Nah, kalau sudah seperti ini, maka posisinya adalah kita sudah berada di folder pertemuan 1 yang isinya adalah file hello.cpp. Nah, gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa file hello.cpp itu ada di folder ini, kita ketikkan dir. Ya, ketikkan dir itu untuk melihat isi dari folder pertemuan 1. Nah, kalau sudah kita ketikkan dir, di sini ada file-file di folder pertemuan 1 itu. Nah, ini di tempat saya ada hello.cpp, hello.x karena saya sudah mengcompile ya. Nah, kalau di tempat kalian seharusnya hanya muncul file hello.cpp-nya saja. Nah, gitu ya. Ini di tempat saya ada 4 file. Kalau di tempat kalian harusnya hanya ada 1 file yaitu hello.cpp ya. Nah, kalau sudah dipastikan muncul ada file hello.cpp, maka selanjutnya kita compile file cpp tersebut dengan cara G++ ya, kemudian nama filenya H gitu aja, kemudian bisa di tab lagi gitu ya, maka dia akan melengkapi ya. G++ hello.cpp spasi -o kemudian spasi hello.x gitu ya. Nah, ini artinya adalah GCC ini kita panggil, kita beri tugas dia untuk mengcompile ya, untuk memproses file hello.cpp hasil codingan kita tadi. -o ini maksudnya outputnya menjadi file hello.x. Nah, gitu ya. Atau yang kedua juga cukup seperti ini, tidak perlu ada ekstensinya yang setelah -o itu tidak ada ekstensinya juga bisa ya. Contohnya seperti ini. Nah, boleh ya. GCC compile lah hello.cpp yang outputnya menjadi file hello. Nah, file hello ini nanti defaultnya sudah pasti akan dikompil menjadi hello.x. Tapi kita lengkapi seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Kalau sudah ditekan enter, ditunggu sejenak ya, beberapa saat. Kalau tidak ada error, maka berarti codingan kita berhasil dan sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau masih ada error, silakan dibaca errornya apa. Biasanya di sana kurang titik koma, penulisan iostream-nya masih salah, penulisan include-nya masih salah, dan seterusnya itu akan disampaikan di sana oleh min-gw-nya. Oh, error kamu di sini loh, gitu. Tetapi kalau tidak ada errornya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalau tampilan seperti ini, maka
file hello.x-nya ini berhasil kita build, kita buat ya. Nah, untuk memastikan ada file hello, kita dir lagi. Silakan kalian dir. Di dir lagi, pastikan di sini ada nambah satu file lagi, yaitu dengan nama hello.x. Nah, gitu ya. Nah, seharusnya muncul ya hello.x. Kalau sudah muncul hello.x-nya, silakan kita panggil file hello.x-nya. Hello.x-nya kita panggil ya. Kita enter. Nah, akan muncul tulisan hello world. Nah, berarti hello world ini adalah sudah merupakan hasil dari codingan kita. Berarti file hello.x ini berhasil kita buat, dan mulai saat ini Anda berarti resmi menjadi seorang programmer. Nah, gitu ya. Mudah ya untuk jadi programmer ya. Nah, karena ini masih pertemuan awal, yaitu membuat hello world ya. Programmer yang sudah ahli ya, itu juga diawali dengan belajar membuat hello world ya. Nah, kalian saat ini sudah memulai menjadi programmer. Nah, gitu ya. Oke, baik, saya kira demikian untuk rekan-rekan mahasiswa informatika 3. Kemudian tugasnya adalah membuat biodata kalian ya. Tampilannya seperti ini, saya membuat hello2.x ya, sudah hasil compile saya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya ya, yang tadi hanya sekedar hello world, kemudian hello world-nya boleh kalian tambahi seperti ini, ada garisnya. Kemudian di bawahnya kalian lengkapi dengan biodata kalian ya. Nama siapa, nama lengkap kalian, name kalian silakan dicantumkan, jurusannya informatika, asalnya silakan disesuaikan masing-masing. Berarti logikanya codingnya ditambah ya, coding kalian tadi ditambah seperti ini ya. Nah, silakan nanti disesuaikan. Nah, kalau sudah banyak seperti ini ya, banyak seperti ini, maka kan tidak nyaman nih kalau ada std terus di sini. Nah, std-nya ini boleh dihilangi ya. Kalian boleh menghilangi std-nya ini. Hilangi semua gitu ya. Oke, di sini kalian sesuaikan ya yang biodata kalian tadi. Kemudian std-nya kalian panggil di paling atas, cukup sekali. Ya, dengan cara mengetikkan using namespace std. Nah, kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, gitu ya. Oke, using namespace std. Kalau sudah kita panggil sekali saja di sini, maka std pada cout ini tidak perlu ada lagi. Meskipun ada 1000 baris cout, maka di depannya tidak perlu ditambah std karena std-nya sudah kita panggil di paling atas, gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu ya. Silakan dikerjakan untuk latihan 2-nya. Seperti di modul, silakan dibuka modulnya di paling akhir ya. Nah, ini di sini ada